Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ade Rahma Fitria dengan NIM C1F018041 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Di sini akan menjelaskan mengenai sistem keuangan syariah. Nah, sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Poin-poin pembahasannya ada 7. Yang pertama, konsep memelihara harta kekayaan. Yang kedua, bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Yang ketiga, akad atau kontrak atau transaksi. Yang keempat, transaksi yang dilarang. Yang kelima, riba dan jenis riba. Yang keenam, prinsip sistem keuangan syariah. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harta yang paling baik menurut Rasulullah adalah yang diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan sebagaimana diriwayatkan oleh hadis-hadis berikut, yaitu harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh oleh tangannya sendiri dari Bazar At-Tabrani. Yang kedua, barang siapa yang membuka bagi dirinya satu pintu meminta-meminta, yaitu membiasakan diri meminta-meminta meski belum benar-benar terpaksa, niscaya Allah akan membukakan baginya 70 pintu kemiskinan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Poin yang kedua yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Konsep memelihara harta kekayaan, memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari kekayaan tersebut yaitu Allah. Poin-poinnya yaitu yang pertama, anjuran bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-meminta dalam mencari harta kekayaan. Kedua, konsep kepemilikan harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, yaitu legal dan fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah. Yang ketiga, penggunaan dan pendistribusian harta dalam penggunaan harta. Yang keempat, perolehan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dan kategori dalam ibadah muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Poin selanjutnya yaitu bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Bagaimana cara memperoleh harta yaitu yang pertama, harta itu merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia, maka Allah memerintahkan manusia untuk memperolehnya secara halal. Yang kedua, seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya, maka Allah meminta kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah, kiranya Allah melimpahkan karunia-Nya itu dalam bentuk rezeki. Yang ketiga, jika telah berusaha memperoleh rezeki Allah dan telah meminta pula perkenaan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, bagaimana pemanfaatan harta? Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua, digunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap Allah, yaitu kewajiban kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama seperti keperluan membayar zakat, nazar atau lainnya. Yang kedua, kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga yaitu istri, anak, dan kerabat. Pemanfaatan yang ketiga yaitu dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Secara lebih khususnya lagi, Nabi Muhammad SAW melarang menggunakan harta yang diperolehnya dengan cara sebagai berikut. A. Ihtikar, yang berarti penimbunan barang. B. Iddikhar, yaitu pengumpulan barang untuk kepentingan diri sendiri. Poin selanjutnya yaitu mengenai akad. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau kabul yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Rukun dan syarat akad ada 3 yaitu pelaku, objek, dan ijab kabul. Yang pertama, akad atau tabaru atau khatu'itos kontrak adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba, yaitu transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dan rangka berbuat kebaikan. Terdapat 3 bentuk akad tabaru, yaitu yang pertama meminjamkan uang, yang kedua meminjamkan jasa, dan yang ketiga itu memberikan sesuatu. Yang kedua, akad tijarah merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad tijarah dapat dibagi menjadi 2 yaitu natural uncertainty contract dan yang kedua natural certainty contract. Poin selanjutnya yaitu transaksi yang dilarang. Transaksi yang dilarang untuk dilakukan dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh kedua faktor berikut, yaitu 1. Haram zatnya atau objek transaksinya. Suatu transaksi dilarang karena objek atau barang atau jasa yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang haram dalam hukum agama Islam, seperti menjual belikan alkohol, narkoba, organ manusia, dan lain-lain. Yang kedua, haram selain zatnya, yaitu cara bertransaksi. Nah, jenis ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tatlis, ikhtikar, najasi,
takrir atau garar, riba, maisir, talakil, jalab atau talaki rukban, jual beli hadir lil ba'at, menjadi calo untuk orang desa atau pedalaman, riswah atau suap. Poin selanjutnya mengenai riba dan jenis riba. Riba secara bahasa memiliki arti zijayah atau tambahan. Adapun pengertian riba menurut Syekh Abu Yahya Al-Ansyari didefinisikan sebagai berikut, yang artinya riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui pada pendanaannya menurut timbangan syarak yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja. Nah, macam-macam riba berdasarkan pengertiannya ada dua. Pertama, riba jual beli. Yang kedua, riba utang piutang. Poin selanjutnya mengenai prinsip sistem keuangan syariah. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip sistem keuangan Islam ada sebagai berikut. Yang pertama, larangan riba. Yang kedua, pembagian risiko. Ketiga, uang sebagai modal potensial. Keempat, larangan spekulatif. Yang kelima, kontrak atau perjanjian. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Prinsip sistem keuangan syariah berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, rela sama rela. Yang kedua, tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Yang ketiga, hasil usaha muncul bersama biaya. Yang keempat, untung muncul bersama risiko. Poin yang terakhir yaitu berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Nah, di sini menurut Sri Nur Hayati dan Wasilah pada tahun 2009, instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainly contract. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Mudharabah, musyarakah, suku, dan saham syariah produknya harus sesuai dengan syariah. B. Akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainly contract. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Murahabah, salam, istisnah, dan ijarah. C. Akad lainnya. Jenis akad lainnya adalah syaraf, wadi'ah, qardul hasan, al-wakalah, kafalah, dan hiwalah. Nah, sekian dari video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.